Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen part 6. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh belajar melalui video pembelajaran ini. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan tolong anak-anak didik kami agar mereka dapat mengerti materi dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini tema yang akan kita pelajari yaitu tentang Roh Kudus membaharui gereja. Bahan Alkitabnya terambil di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19, Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dan Galatia 5 ayat 18. Sebelum lebih jauh lagi kalian belajar, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Pengantar. Mengapa gereja harus dibaharui? Orang-orang seperti Peter Waldo, John Hus, Martin Luther, dan Johannes Calvin melihat bahwa ada banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Gereja menjual surat-surat pengampunan dosa. Artinya dengan membeli surat itu maka si pembeli akan diampuni suratnya. Yang lebih hebat lagi, si pembeli dapat juga membeli surat-surat pengampunan dosa itu untuk sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia. Semakin banyak uang yang digunakan untuk membeli surat pengampunan dosa dan membeli religiu atau peninggalan tulang-tulang, rambut, dan lain-lain dari orang-orang suci, semakin cepat pula jiwa-jiwa sanak saudara yang menunggu di api penantian diberangkatkan ke surga. Ajaran ini sudah tentu merupakan penyimpangan dari ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa iman kitalah yang menyelamatkan kita. Kalian bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 22, Injil Lukas pasal 17 ayat 19, silahkan baca di rumah masing-masing. Gereja sebagai komunitas baru. Perubahan yang dahsyat terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Namun demikian, peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka telah menghasilkan perubahan yang dahsyat atas diri para murid. Seluruh kisah para rasul menggambarkan perubahan-perubahan yang dialami oleh para murid. Misalnya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, di mana murid-murid itu berkumpul. Ayat ini hanya mengatakan di satu tempat. Tanpa seolah-olah lokasi berkumpul mereka itu sangat dirahasiakan. Namun kemudian turunlah bunyi tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah. Dan setiap murid dihinggapi lidah api di atas kepala mereka. Setelah itu mereka keluar dari rumah itu dan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang telah datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah Yahudi. Taurat yang ditulis dalam hati. Gereja adalah komunitas Allah yang diperbarui. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan Allah di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka
pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Bagaimana hukum yang lama itu bekerja dalam hidup sehari-hari? Di masa Tuhan Yesus, hukum Taurat telah sering digunakan sebagai senjata untuk menindas orang lain. Para penderita kusta misalnya dilarang tinggal di kota Yerusalem atau kota-kota yang dilindungi benteng. William Barclay dalam bukunya The Gospel of Matthew volume 1 halaman 295 berkata, mereka harus disingkirkan keluar kota. Kalau mereka berjalan di antara orang-orang lain, mereka harus berseru-seru najis, kusta, dengan maksud supaya orang lain menjauhkan diri dari mereka. Mereka harus menjaga jarak minimal 1,8 meter dari orang lain yang sehat. Bila angin bertiup dari arah mereka, jaraknya dari orang sehat harus dijaga minimal 45 meter. Menyentuh orang kusta sama najisnya dengan menyentuh mayat. Roh Kudus sebagai agen pembaharu gereja. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbaharui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Ketika banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, bahkan juga orang-orang yang berasal latar belakang non-Yahudi, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Karena itu, orang-orang Kristen baru itu kemudian diharuskan mengikuti peraturan sebagai berikut. Menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari perjamuan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kisah 15 ayat 20. Gereja perdana itu akhirnya mengerti bahwa yang paling utama bukanlah yang tulis di dalam hukum Taurat, melainkan jiwanya, yaitu tuntutan supaya umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah, seperti dikatakan dalam Mika pasal 6 ayat 8 yang berbunyi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari sini kita dapat mengerti bagaimana pembaruan yang terjadi dalam hidup kita di dalam gereja Tuhan. Hanya bisa terjadi dengan benar apabila hal itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang tetap tinggal di dalam diunduh gereja dan menuntun jalan hidupnya. Komunitas yang inklusif. Perubahan apa lagi yang dapat kita temukan dalam gereja perdana itu? Untuk memahaminya, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa orang-orang Yahudi hidup secara eksklusif. Mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Namun demikian dalam Kisah Para Rasul pasal 2, digambarkan bahwa gereja perdana terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Orang-orang yang mendengar pemberitaan Petrus pada hari Pentakosta yang pertama, yaitu satu, kehadiran orang-orang Helenis. Selain kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya itu, ternyata gereja perdana juga berisi orang-orang Helenis, yaitu orang-orang yang berbahasa Yunani dan kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi. 2. Keterbukaan terhadap perempuan.
Keterbukaan yang terjadi di gereja ternyata tidak terbatas pada kehadiran bangsa-bangsa lain. Kita juga melihat kehadiran kaum perempuan dalam kegiatan dan bahkan kepemimpinan gereja. Padahal selama ini kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai peran dalam kegiatan peribadatan di rumah-rumah sembahyang Yahudi. 3. Karya tulis. Tulislah pandangan kamu mengenai peran perempuan dalam gereja pada umumnya dan secara khusus di gereja masing-masing. 4. Keterbukaan kepada kaum marginal. Siapa lagi orang-orang yang disambut sebagai bagian dari gereja perdana? Sebuah kisah yang pasti mengagetkan banyak jemaat di gereja perdana itu ialah ketika Filipus membaptiskan seorang sida-sida atau orang Kasim atau orang Kebiri dari Ethiopia. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26-40. Sida-sida yang tidak kita kenal namanya ini adalah seorang pejabat pemerintah dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Ethiopia. Saat itu ia sedang kembali dari Yerusalem ke negerinya. Ia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Rupanya, meskipun ia seorang asing, sida-sida ini adalah seorang yang tergolong orang yang takut akan Allah, yaitu sebutan untuk mereka yang tidak bisa atau belum bisa sepenuhnya menjadi Yahudi, karena belum mendapat menjalankan semua perintah agama itu. Sebagai sida-sida, orang ini tidak bisa menjadi bagian dalam umat Allah. Eksklusif versus inklusif. Apa yang kita lihat dalam pelajaran ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap eksklusifisme atau ketertutupan. Gereja perdana adalah gereja eksklusif. Artinya gereja itu terbuka, tidak membeda-bedakan orang. Bahkan terhadap orang yang dalam masyarakat Yahudi biasanya diasingkan, ditolak, dan dijauhi orang banyak pun gereja membuka dirinya lebar-lebar. Di kalangan orang Yahudi dulu, ada sebuah doa yang dapat menggambarkan sikap yang eksklusif atau bahkan patriarkal. Menganggap laki-laki sebagai penguasa tertinggi, seperti misalnya doa berikut ini. Terpujilah Engkau, ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai seorang bukan Yahudi. Terpujilah Engkau, ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai budak. Terpujilah Engkau, ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai seorang perempuan. Dari doa ini kita dapat melihat bahwa kedudukan sebagai orang bukan Yahudi, goyim atau orang asing, budak, dan perempuan dipukul rata begitu saja dan dianggap sebagai kehinaan. Memang tradisi Yahudi pada waktu itu menganggap orang-orang selain Yahudi sebagai goyim atau orang asing yang tidak mendapat perkenaan Allah. Mereka hanya berfungsi sebagai pelayan untuk orang Yahudi. Namun kisah kita ini menggambarkan betapa gereja perdana itu adalah sebuah komunitas yang revolusioner, yang membongkar pemahaman eksklusif, yang membangun tembok-tembok di antara manusia dari berbagai bangsa. Sikap Tuhan Yesus. Sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang marginal justru bertolak belakang dengan hukum-hukum Taurat Israel. Yesus lebih mencerminkan keterbukaan Allah seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya yang dikutip di atas. Misalnya, Tuhan Yesus pun dikecam para ahli Taurat dan orang Farisi karena ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sementara itu, mereka justru tidak akan segan-segan menyelamatkan lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat. Lukas pasal 14 ayat 2-5. Kalau harus melakukan perbuatan baik, Yesus tidak mau menunggu sampai Sabat berlalu. Ia akan segera menyembuhkan orang yang sakit itu karena ia tahu orang itu membutuhkannya. Dalam Markus 2 ayat 27 Tuhan Yesus kepada orang bertanya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat.
Terhadap orang kusta, Yesus tidak segan-segan menyentuhnya dan menyembuhkannya. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, yang menurut hukum Taurat harus dianggap najis, dibiarkan menjamahnya dan perempuan itu menjadi sembuh. Kalau Tuhan Yesus tidak segan-segan menghampiri orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakat, kaum marginal, maka komunitas yang Tuhan Yesus inginkan pun tentunya adalah komunitas yang inklusif, terbuka bagi setiap orang, apapun juga latar belakang ras, etnis, kelas sosial, bahkan juga kondisi fisiknya. Kedekatan Yesus terhadap perempuan Samaria dan perempuan Kanaan, kedua-duanya orang-orang bukan Yahudi, dan pemberitaan Injil kepada sida-sida Ethiopia ini adalah gambaran yang diberikan oleh Lukas, si penulis Kisah Para Rasul, untuk melukiskan betapa terbukanya gereja kepada semua orang. Gereja yang terus-menerus diperbaharui. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang telah diperbarui harus terus-menerus memperbarui dirinya. Dengan kata lain, tidak cukup pembaruan yang terjadi sekali di masa Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, ataupun Johannes Calvin. Pembaruan harus terus-menerus terjadi, karena gereja harus terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjadi tantangan-tantangan baru di dalam masyarakatnya. Sayang sekali, kadang-kadang gereja terpaku pada masa lampau, bahkan pada ajaran-ajaran yang sudah tidak relevan, sehingga gagal untuk memahami tugas pembaharuan dirinya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan memberkati pembelajaran ini agar anak-anak-Mu dapat memahami dan mengerti video pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.